Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh memancarkan akan kasih Kristus. Walaupun akan banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi, tetapi Yesus mengundang kita untuk datang di bawah kaki salibnya, untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, terhitung lebih besar daripada kesedihan dan malu. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 12 ayat 2 adalah untuk sukacita yang ditaruh di hadapannya, agar Dia boleh membawa anak-anak kepada kemuliaan, sehingga Ia menanggung salib dan menahan malu. Ya, jadi bagaimana Yesus sudah yang menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah mati untuk kita semua. Bagaimana kasihnya yang begitu besar yang Dia berikan bagi masing-masing kita. Di sini dikatakan adalah untuk sukacita yang ditaruh di hadapannya, agar Dia boleh membawa anak-anak kepada kemuliaan. Ya, bagaimana Tuhan ingin memberikan teladan itu, teladan yang sempurna. Dia yang tidak bercacat celah itu telah datang ke dunia ini untuk menanggung akan dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita dapat menerima akan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dia sudah menanggung malu di atas kayu salib. Ya, tetapi Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu, karena Dia mementingkan kita sebagai umat manusia. Ya, Dia rela dengan cara apapun untuk menyelamatkan kita. Jadi inilah satu pengorbanan yang luar biasa yang Yesus sudah berikan untuk masing-masing kita. Dan tak terkira besarnya duka cita dan malu, namun lebih besar sukacita dan kemuliaannya. Nah, jadi di atas kayu salib itu, Yesus masih merasakan sukacita dan kemuliaan. Ya, karena Dia tahu apa yang Dia lakukan ini untuk menebus manusia yang Dia kasihi, untuk menebus saya dan Anda yang telah berdosa. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Ia memandang orang-orang yang ditebus, diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan Raja mereka. Ia memandang di dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya, dan Ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, Ia menyatakan, lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Jadi Dia sudah menebus setiap umat manusia dengan darahnya. Ya, dan Yesus memandang orang-orang yang ditebus, diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Ya, setiap wajah memantulkan keserupaan dengan Raja mereka. Ya, jadi kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia begitu mengasihi kita, kita tidak bisa ukur kasihnya yang begitu besar. Dan Ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, Ia menyatakan, lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Aku menderita dan mati demi orang-orang ini. Apakah kita mempunyai hati sebagaimana Yesus, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri? Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat sulit kita sebagai manusia biasa.
Ya, tetapi disinilah Yesus mau melatih kita. Kalau kita mau, pastinya Yesus akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan. Aku menderita dan mati demi orang-orang ini agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya. Dan nyanyian pujian diperdengarkan oleh yang berjubah putih di sekeliling takhta itu. Ya, dan inilah bagaimana suatu pemandangan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Ya, bagaimana orang-orang benar akan menyanyikan pujian. Mereka yang berjubah putih itu di sekeliling takhta. Ya, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan ketekunan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 709. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Kuasa memilih itu Tuhan berikan untuk kita. Baiklah kita dapat doakan dengan sungguh-sungguh sehingga pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, Yesus hidup di keluarga yang sangat-sangat sederhana, yaitu di keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf kerja di perbengkelan tukang kayu. Disitulah dia mengerjakan segala sesuatunya bersama dengan Yesus. Dia mengajarkan Yesus apa yang harus dilakukan. Dan Yesus pun mau menerima itu di dalam hidupnya. Dan dia melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya mungkin. Ya, karena Yesus tahu dia mempunyai misi di atas dunia ini. Sehingga dia memberikan teladan bagi setiap umatnya. Dan kita tahu bersama Yesus harus berjalan kaki. Dia harus melewati tebing, jurang, lembah. Tetapi Yesus tidak pernah bersungut, dia tidak pernah mengeluh. Dia menjalankan itu dengan penuh sukacita. Puji-pujian itu selalu keluar dari bibirnya. Rasa syukur itu selalu dia berikan kepada Bapaknya yang di surga. Inilah bagaimana pelajaran yang indah atau teladan yang indah yang Yesus sudah berikan untuk kita. Ya, Yesus juga bertumbuh sebagaimana kita. Ya, bagaimana Yesus telah turun ke dunia ini. Dia juga 100% manusia, 100% juga anak Tuhan. Tapi bagaimana dia harus hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa dan dia tidak melakukan dosa itu. Ini adalah satu kehidupan yang betul-betul luar biasa. Dia selalu menjaga hati dan pikirnya untuk tetap fokus dengan apa yang Bapaknya berikan. Dan juga ada suatu hal di mana Yesus, dia selalu mempunyai suatu perasaan. Ya, bila mana orang itu mengalami kesedihan, Yesus pun merasakan itu. Orang itu mengalami kesakitan, Yesus merasakan itu. Orang itu mengalami duka cita yang mendalam, Yesus pun merasakan. Jadi dimanapun Yesus berada, dia tahu isi hati daripada setiap manusia. Sehingga dia berikan yang terbaik kepada orang-orang yang dia temui. Sampai kepada anak-anak kecil sekalipun, Yesus memberikan mereka pengertian dan pemahaman itu. Dan anak-anak ini pun dapat mengerti. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Ya, walaupun kita hidup di suatu dunia yang penuh dengan kehancuran, waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita mau mempersiapkan akan diri kita masing-masing. Bahwa inilah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Ya, karena setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Yesus ada di samping kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Ya, jangan sampai kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lantas terjatuh. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Dan Yesus menjalani kehidupannya 30 tahun dia berada di keluarganya. Sehingga pada saat dia keluar, dia sudah matang, dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Kemudian dia memanggil akan ke-12 muridnya itu. Pada saat panggilan itu diberikan, murid-murid ini pun langsung mengikuti dia. Mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, mereka akan tinggal di mana. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka hanya memikirkan, inilah juru selamat itu, saya harus mengikuti dia. Ini membutuhkan iman yang luar biasa. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi saya secara pribadi, bahwa Tuhan akan memberikan kita kecukupan, bahkan berlebihan. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu itu semua. Asalkan kita mau menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena dalam penurutan itulah yang akan membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang kekal. Betapa pentingnya pada saat kita membaca firman Tuhan, kita menyampaikan dan kita praktekkan, itulah yang menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Ya, dikatakan terhitung lebih besar daripada kesedihan dan malu. Jadi bagaimana kita mau menempatkan diri kita untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan memanggil kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi inilah bagaimana Tuhan memberikan kita suatu nasihat yang indah. Dan iman itu akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Walaupun kita manusia yang penuh dengan kekurangan, tetapi bersama dengan Tuhan, dia akan memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah waktunya ya untuk kita mengambil komitmen kita hari demi hari, dan kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, ya, sehingga kita boleh menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, biarlah pada saat kita mengalami tantangan yang kita hadapi, kita ingat kembali pengorbanan Kristus itu. Ya, pengorbanan yang tanpa pamrih itu. Pengorbanan yang tulus yang dia berikan untuk kita, manusia yang berdosa ini. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini terus memberikan kita kekuatan, terus memberikan kita semangat hari demi hari untuk kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Di sini dikatakan setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan raja mereka. Ia memandang dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya, dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, ia menyatakan, lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Ya, jadi betapa luar biasanya kasih Tuhan itu bagi masing-masing kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Biarlah kita mau melakukan apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga di sini dikatakan, biarlah kita dapat melakukan dengan tekun apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bagaimana dia sudah memikul salib, dia menggantikan itu dengan sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah berada di sebelah kanan takhta daripada Bapaknya. Dia sudah siap untuk datang ke dunia ini. Tapi bagaimana kita? Apakah kita sudah siap? Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan, kita dapat pergunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus mau melatih kehidupan kita hari demi hari. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Biarlah ini menjadi suatu berkat bagi masing-masing kita, sehingga kehidupan kita ini ya akan terus memancarkan akan kasih Kristus. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.